Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Scorpio. Dan ini ada dua pilihan kartu ya, teman-teman. Ini PL1, cincin warna hitam. Ini PL1 ya. Dan ini PL2. Silahkan pilih mana yang paling menarik intuisi kalian. Pakai intuisi kalian ya teman-teman, mana yang paling menarik perhatian kalian, silahkan pilih ya, seperti itu. Ini PL1, ini PL2, silahkan pilih. Dan seperti biasa teman-teman, ini energi general ya, pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan libatkan Tuhan dalam hal apapun, keinginan kita, harapan kita ya, doa-doa kita, seperti itu, tindakan-tindakan kita menurut kepercayaan masing-masing pastinya. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini gelang energi ya, seperti itu. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Bagi kalian yang berkenan untuk memilikinya, silahkan. Dan juga ini cincinnya ada ya, masih seperti ini modelnya. Dan ini harganya 200.000 ya, cincin gelang liontin 200.000. Manfaatnya untuk membersihkan aura negatif, untuk kelancaran pekerjaan atau rezeki, dan disenangi oleh banyak orang, seperti itu. Ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Dan ini madu karomah, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran pekerjaan. Ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini isi 50 ml, harganya 130.000. Ini saya khususkan untuk asihan, agar disenangi oleh banyak orang ya, kelancaran pekerjaan atau rezeki, dan bisa buat usaha dagang, seperti itu. Bagi kalian yang mau pesan atau berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi sampai WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Kita bahas PL1 dulu. Yang memilih cincin warna hitam. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi ya, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi sampai WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya. Ciri-ciri jodoh zodiak Scorpio untuk yang memilih PL1, baik laki-laki ataupun perempuan ya teman-teman. Sepertinya banyak dari kalian yang mendapatkan jodoh ini di saat kalian udah merasakan healing. Udah healing dalam arti udah merasakan kelegaan pikiran ya. Mungkin semakin dewasa, semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin bisa mensyukuri apapun yang kalian miliki dalam hal apapun teman-teman. Karena sebelumnya kalian ini orang yang mudah sekali was-was, orang yang mudah sekali berpikiran jelek terhadap apapun. Bahkan kadang-kadang untuk masa depan kalian juga kadang-kadang selalu berpikir, aku takut begini, aku takut begitu, padahal belum tentu itu hal itu kejadian. Jadi rasa pemikiran yang terlalu takut berlebihannya ini sangat banyak. Seperti itu ya teman-teman. Dan di saat kalian sudah menjadi orang yang lebih seimbang, lebih percaya dengan kebaikan Tuhan,
dan yakin akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kalian dalam hal apapun, entah jodoh, rezeki, kehidupan, ya seperti itu. Dan kalian juga orang yang istilahnya tidak pernah mengenal lelah untuk berusaha ataupun bekerja, dan di saat itulah kalian akan bertemu dengan jodoh yang terbaik untuk kalian. Dan orang ini orang yang cukup mapan atau bahkan udah ada yang sangat mapan, ya seperti itu. Ini mapan ini ada dua hal teman-teman, mapan secara pribadi, ada juga mapan secara materi, atau ada juga dua-duanya. Misalnya gini, misalnya dia itu orangnya cerdas, orangnya bijaksana, orangnya semakin spiritualnya bagus, semakin dekat dengan Tuhan, ya seperti itu. Pribadinya juga istilahnya keseimbangan jiwanya udah terasah lah pokoknya. Dan dia juga orang yang memang secara pekerjaan mungkin cukup mapan, bahkan ada yang udah mapan, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga orang ini orang yang memang semakin bijaksana, semakin mandiri, semakin tenang dalam menjalani kehidupan, dan tahu tahu arah dan istilahnya tujuan hidupnya itu kemana, dan udah mengerti jati dirinya. Nah seperti itu, bisa juga itu sebut mapan teman-teman, mapan dalam hal jiwa atau pribadi. Dan dia itu orang yang memang istilahnya sepertinya udah banyak sekali merasakan asam garamnya kehidupan, orang yang udah banyak ditempa dengan cobaan hidup, orang yang pernah merasakan mungkin rasanya di titik terendah itu rasanya bagaimana, seperti itu ya. Mungkin ini orang-orang yang memang udah sering dikecewakan, seperti itu. Dan ketika kalian bertemu dengan dia ini orang yang udah menjadi seseorang yang punya kualitas baik, entah dalam pekerjaan pribadinya seperti itu. Tapi memang di sini ada juga yang memang berhubungan dengan seorang pemimpin, bisa pemimpin perusahaan, atau dia punya usaha sendiri juga bisa, atau juga dia bisa jadi guru spiritual atau guru supranatural juga bisa, atau seorang penyembuh. Jadi di saat itu kalian akan bertemu dengan dia ya. Dan di saat kalian bertemu dengan dia pun kalian juga udah pernah merasakan, atau bukan pernah ya, udah sering sekali merasakan pahit perihnya kehidupan. Banyak sekali cobaan hidup yang pernah kalian alami. Ini bisa dari orang-orang di sekeliling kalian, orang terdekat bahkan ya, atau kegagalan kehidupan, kegagalan usaha, atau pengkhianatan ya dari orang-orang yang memang selama ini kalian anggap baik atau kalian percaya. Dan kalian juga pernah merasakan kebangkrutan seperti itu. Dan ini biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang memang usianya juga udah cukup matang ya ketika ketemu ini. Mungkin di antara usia 30 bahkan 35, 33, 37, 40 ya di saat ketemu itu. Jadi orang-orang yang memang udah begitu banyak ditempa dengan pahit getirnya kehidupan. Dan mungkin di saat kalian ini hidup bersama dia ini udah seimbang, udah sama-sama mapan, atau orang-orang yang udah sama-sama dewasa, sehingga ketika ada permasalahan apapun itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dengan cara yang sangat baik, sangat dewasa ya. Dan pemikirannya juga cukup kuat, cukup terarah dan jelas arahannya kemana, sehingga kehidupannya itu lebih ringan, lebih tertata, dan lebih adem ya seperti itu. Jadi kalian tuh merasakan rumah tangga ini rumah tangga yang memang bukan cuma bahagia secara ekonomi, tapi secara pikiran juga merasa tenang. Walaupun mungkin ya secara ekonomi kalian belum sukses banget atau belum berlimpah banget, tapi secara jiwa atau pemikiran itu tenang, menjalani kehidupan itu jelas gitu, seperti itu. Dan mungkin secara spiritual atau keyakinan kalian kepada Tuhan juga semakin, rasa syukurnya juga semakin kuat, semakin besar ya. Dan kalian juga semakin dekat dengan Tuhan, mungkin dua-duanya. Jadi intinya ini kehidupan yang memang penuh dengan keharmonisan dan juga penuh dengan ketenangan jiwa dan pikiran, dan ekonominya juga cukup terjaga, bahkan ada yang memang udah mapan banget. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalian mungkin kalaupun punya anak, ada juga yang mungkin di saat menikah ini mungkin ada salah satunya udah punya anak mungkin ya, tapi ada juga yang memang sama-sama lajang ini punya anak antara 1, 2, 3, 4,
Dan ini biasanya anak-anaknya ini anak-anak yang memang terarah, jadi didikannya itu bagus sehingga mempunyai anak yang punya kualitas yang juga baik, seperti itu teman-teman. Dan ini secara ekonomi ya, tadi saya bilang ya, kalau masalah rezeki itu Tuhan yang ngatur, tetapi intinya apapun itu kalian ini seperti hidupnya itu tenang dan tentram dan rajin cari uang. Jadi mungkin kalau kita rajin cari uang, walaupun kita nggak kaya banget, nggak susah ya, seperti itu teman-teman. Dan ini secara secara dari keluarga, dari pihak keluarga memang ada mungkin awalnya salah satu dari keluarganya ini, entah dari suaminya atau dari istrinya ini kurang setuju, tetapi setelah ada proses ya, ternyata terlihat baik, terlihat punya rumah tangga yang memang tanggung jawab ya, saling mendukung, ini dengan sendirinya bisa melunak dan setuju. Dan ini semakin tua ini hidupnya tuh semakin makmur, seperti itu teman-teman ya. Mungkin kita bahas untuk, tapi di sini memang harus menjaga kesehatan. Kali ini sama-sama orang yang cukup pekerja keras sehingga kadang-kadang kurang istirahat ya, kadang-kadang makannya juga kurang teratur, jadi benar-benar harus jaga kesehatan. Takutnya rentan sakit, dan kurangi gula, karena salah satunya ini banyak sekali yang suka dengan manis ya, minuman manis atau makanan manis, bisa juga kopi yang terlalu manis, bisa juga seperti itu, atau teh terlalu manis. Kita ngebahas PL2 ya, PL2 ini yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini PL2. Ciri-ciri jodoh zodiak Scorpio untuk yang memilih PL2. Banyak dari kalian ini bertemu dengan orang-orang yang mapan, yang sukses, yang menjadi seseorang yang banyak dikenal orang, banyak dilihat orang. Karena apa? Karena kemampuannya, bukan karena keburukannya ya. Karena kemampuannya, karena kesuksesannya, karena dia itu punya kemampuan tertentu dan itu diakui oleh banyak orang. Bisa juga memang dia bermanfaat buat banyak orang dan orang lain itu bisa merasakan manfaatnya, seperti itu. Misalnya penyembuh ya, misalnya healer, atau mungkin orang supranatural yang bisa nyembuhin orang, atau mungkin orang spiritual yang bisa memberikan pencerahan kepada orang banyak, atau mungkin seorang dokter terkenal, atau hal apapun itu, atau seorang petani yang sukses, yang ya yang baik lah, yang baik teman-teman ya. Dan ini secara ekonomi itu seperti berlimpah, berlimpah banget. Ada juga yang memang tidak terlalu berlimpah tapi tidak kekurangan. Dan orang-orang ini orang-orang yang penuh dengan kesedihan awalnya. Banyak sekali proses kehidupannya itu diberikan istilahnya orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang menjolimi, orang-orang yang memang menyakiti secara lahir batin, seperti itu ya. Jadi ini ujian batin, ujian kesedihan yang berhubungan dengan batin, atau sering disakiti oleh orang-orang yang memang dekat dengan dia atau orang-orang yang dia cinta, itu banyak sekali. Jadi mungkin cobaan hidupnya ini bukan dari ekonomi yang kurang, tetapi lebih ke batinnya itu sering disakitin orang. Nah, bisa oleh keluarganya, oleh siapapun, sehingga dia tuh menjadi seseorang yang tangguh banget, yang mentalnya kuat banget, dan sebenarnya pondasinya kuat banget untuk menjalani kehidupan, dan seperti udah mengerti jati dirinya hidup di dunia ini untuk apa. Nah, seperti ini orang-orang yang udah jadi teman-teman, dan orang-orang yang memang punya kemapanan yang cukup luar biasa, atau orang-orang yang memang punya nama atau dikenal oleh orang banyak dalam hal baik, seperti itu ya. Dan ini secara rumah tangga yang baik, rumah tangga yang mapan, tetapi memang harus saling mengerti, karena orang-orang seperti ini orang-orang yang punya kesibukan, punya kegiatan tertentu ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu mengekang dia untuk waktu. Jadi kalian tuh sebagai pasangan harus bisa mengerti kegiatan dia, tugas-tugas dia itu apa, dan ada saatnya untuk bersama. Jadi tidak untuk selamanya, tidak untuk seharian bersama kalian lah, intinya gitu. Kalaupun kalian menikah itu sama-sama punya kegiatan masing-masing yang memang cukup padat dan cukup dikenal oleh banyak orang. Tetapi ada juga yang memang biasa aja, misalnya seorang petani atau peternak atau apapun itu, tetapi memang intinya ini kehidupan yang memang udah mapan ya.
dan orangnya juga punya pondasi yang kuat dalam hal kehidupan. Mentalnya udah seperti baja ya, kuat banget, dan dia itu udah enggak, jadi semakin tua ini semakin dihargai lah, ini semakin dihargai, semakin disegani orang, semakin mapan, semakin baik, semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, semakin ya punya udah nggak ada yang ngeremehin dia lagi gitu loh, yang tadinya sering diremehin, disakitin, dihianati, udah nggak ada lagi seperti itu. Kalaupun ada tetap mental gitu, udah nggak mempan lagi, kayak macam gitu sih teman-teman. Ini bagi kalian yang mempunyai jodoh seperti ini, mungkin kalian juga orang-orang yang memang eh, punya proses kehidupan yang cukup lumayan ya, sehingga kalian dipertemukan dengan jodoh yang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini termasuk salah satu orang-orang pilihan sih, orang-orang yang punya kualitas baik dan punya tujuan hidup yang memang punya tugasnya gitu. Maksudnya semua orang punya tujuan hidup ya teman-teman, tapi mungkin dia ada tugasnya, misalnya untuk menolong banyak orang, misalnya untuk memberikan pencerahan kepada orang banyak, seperti itu contoh aja ya, seperti itu teman. Secara ekonomi ini gak usah khawatir dengan ini. Dan ini sepertinya kalian ini bertemunya bukan bukan di saat kalian muda sih. Kalaupun kalian ketemu muda, ini bisa ada acara berpisah dulu atau bercerai dulu dan ketemu lagi, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga memang ketemunya sama-sama udah dewasa banget, udah sama-sama berkembang ya, berproses lah dalam hidup. Ini bisa di saat kalian usianya 35, 36, 37, 40 ya, 42, 45 gitu teman-teman. Gitu ya, jadi sesuaikan saja. Dan ini ketika kalian menikah pun ada yang memang punya anak, tapi ada juga yang memang masing-masing sama-sama udah punya anak, seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Jadi intinya mungkin ada yang ketemunya sama-sama single, tapi ada juga ketemunya sama-sama udah pernah merasakan rumah tangga yang gagal, atau mungkin ditinggal meninggal oleh pasangan kalian, mungkin seperti itu. Ini bagus banget sih, keren ya. Tapi memang untuk mencapai, untuk mendapatkan jodoh seperti ini, kalian juga melewati kehidupan yang cukup berliku-liku sih kayaknya. Karena nggak mungkin lah kalau orang-orang seperti ini pasti ketemu jodohnya dengan mentalnya yang udah berproses juga, karena biar seimbang vibrasinya, seperti itu sih teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman ya. Kalau masalah kehidupan ini memang ada juga yang memang seperti dari dua keluarga yang berbeda ya, misalnya yang satunya dari daerah, satunya di kota besar, yang satunya mungkin dari keluarga yang terpandang, yang satunya biasa saja, mungkin bisa juga seperti itu. Tapi kan itu yang penting jati diri orang itunya sendiri. Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang keturunan bagus tapi belum tentu ya. Misal orang tuanya misal bagus, kaya atau terkenal atau hal apapun, belum tentu anaknya kan. Jadi intinya kembali ke kualitas diri mereka masing-masing, seperti itu ya teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.